Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali bertemu untuk belajar ya, mencari ilmu. Insya Allah kalau kita niatnya mencari ilmu, itu akan menjadikan nilai pahala ya, memberikan nilai pahala kepada kita. Artinya aktivitas yang kita jalankan itu juga memberikan pahala pada diri kita. Gitu. Dan sekarang meskipun libur, alhamdulillah pada semangat untuk belajar ya, untuk belajar dalam rangka untuk ya meraih apa yang kalian impikan gitu ya. Karena emang kita tinggal sebentar lagi ya. Jadi bimbel juga mungkin hanya berapa minggu gitu ya, karena nanti rencana itu kalau nggak ada perubahan ya, tanggal 1 Maret itu kan 1 pekan akan ada ujian tahfidz ya. Sehingga kemungkinan nanti akan libur sepekan itu baik itu KPM maupun bimbel ya, karena kalian dalam 1 minggu itu fokus menyelesaikan hafalan setoran itu ya. Kemudian disambung tanggal 22 Maret gitu ya, insya Allah juga itu pelaksanaan ujian sekolah USP gitu ya. Itu juga selama 1 pekan ya, tanggal 22 sampai 26, Senin sampai Jumat gitu ya. Sehingga nanti istilahnya tanggal 26 itu sebagai akhir kegiatan pembelajaran di sekolah gitu ya. Nanti untuk KPM sudah selesai tanggal 26 itu, karena tanggal 22 sampai 26 itu adalah USP kalian itu di bulan Maret. Sehingga setelah lepas USP itu tanggal 26 ya. Nah, kalian tinggal fokus untuk persiapan UTBK ya, sesuai dengan jadwal tes kalian, apakah nanti yang ikut gelombang pertama ataupun yang ikut gelombang kedua gitu ya. Nah, itu sebagai gambaran ya, biar kalian punya pemetaan waktu dari sekarang dalam mengagendakan semua aktivitas kalian di 2 bulan ini gitu ya, di bulan Februari, Maret atau Maret, April gitu ya. Itu tadi sebagai gambaran itu. Sehingga waktu kita tidak panjang gitu ya. Jadi anggaplah ini sebagai apa ya, kalau kalian itu mengurangi rasa kesenangan itu ya. Yang suka main ya dikurangi mainnya. Yang suka main game ya dikurangi main gamenya gitu ya. Jadi sekarang fokus belajar. Nanti kalian punya waktu yang cukup luang, cukup panjang untuk liburan istilahnya ya. Jadi waktu antara pengumuman sampai kalian masuk kuliah itu biasanya cukup panjang jedanya ya. Kuliah itu rata-rata baru aktif atau masuk itu sekitar akhir Agustus atau awal September gitu ya. Sehingga nanti kalian punya banyak waktu untuk bermain istilahnya. Jadi sekarang masing-masing bisa mengendalikan diri, mengurangi main, mengurangi kesenangan, mengurangi hiburan gitu ya, dalam rangka untuk fokus ke tujuan kalian gitu ya. Jadi mainnya ditunda gitu ya. Yang mau liburan juga ditunda nanti setelah UTBK selesai gitu ya. Itu waktunya nanti panjang sampai kalian masuk ke kampus gitu. Oke, baik, untuk mengawali kegiatan kita belajar kita pagi ini, kita mulai membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Untuk hari ini kita masih membahas mekanika, yaitu momentum impuls gitu ya. Insya Allah untuk ini terakhir untuk mekanika. Nanti pekan depan kita ke fluida, kemudian kalor, ya. Nanti kemudian masuk materi-materi kelas 11, kelas 12 gitu ya. Semoga targetnya selesai sampai nanti pertemuan terakhir itu semua materi dapat kita kupas kembali gitu ya, atau review kembali gitu. Baik, saya akan share screen. Jadi kita masuk nih pertemuan kelima ya, untuk bimbel kita, dan masih membahas mengenai lingkup materi-materi, yaitu materi mekanika ya. Untuk sekarang adalah materi mengenai momentum impuls. Materi momentum impuls ini
Secara materi sebenarnya cukup mudah, secara materi gitu ya. Cuma karena terkadang beberapa soal kalau di soal UTBK itu saya lihat kadang cukup ini ya, cukup ya kita bilang cukup punya tingkat kesukaran yang lumayan gitu ya. Karena terkadang itu yang ditanyakan itu tidak kita duga atau kita tidak menduga cara menyelesaikan soalnya, meskipun sebenarnya mudah gitu ya. Nah, terkadang misalkan momentum atau tumbukan yang 2 dimensi gitu ya, ada 2 dimensi atau apa 3 dimensi ya, ada sumbu X, sumbu Y gitu ya. Pada awalnya itu soal hanya sumbu X, ternyata terkadang yang ditanyakan itu harus kita selesaikan dengan meninjau pada arah sumbu Y. Nah, itu kadang di luar dugaan kita terkadang gitu ya. Oke, yang pertama kita akan mereview sedikit mengenai rangkuman materi ya. Ini materi kelas 10 akhir ya, kelas 10 semester 2. Untuk sekarang ya. Untuk yang sebelumnya dulu materi yang kurikulum sebelumnya itu dia di kelas 11 ya. Cuma ini perubahan ada di kelas 10 gitu ya. Yang pertama kita mengenal kembali atau mengingat kembali tentang momentum ya. Momentum itu adalah kita bisa bayangkan konsepnya itu seperti halnya sebuah kekuatan ya, kekuatan yang terkandung atau pada sebuah benda ya, benda yang bermassa dan juga bergerak. Itu dia punya kekuatan ya. Sebagai gambarannya misalkan batu, kita megang batu yang punya massa yang cukup besar gitu ya. Kita lemparkan dengan kekuatan penuh menuju kaca misal, maka batu itu kan mendobrak ya, mendobrak kaca. Ya, kacanya bisa pecah gitu ya kalau batunya cukup besar massanya dan cukup cepat gitu ya. Atau misalkan massanya kecil ya, massanya kecil, batu misalkan kerikilnya kecil gitu ya. Mungkin kalau kita lempar biasa ke kaca nggak pecah, tapi kalau kita menggunakan ketapel sehingga kecepatannya cukup tinggi, itu juga bisa memecahkan kaca gitu ya, massanya kecil. Seperti halnya senapan ya, senapan angin misalkan yang hanya diisi 1 titik gotri kecil ya, gotri atau pelor, cukup kecil massanya hanya dalam hitungan gram. Tapi karena dia kecepatannya sangat tinggi itu juga bisa menembus kaca gitu ya, memecahkan kaca. Bahkan ditembakkan ke penembak burung yang cukup tinggi juga kalau kena bisa tertembus kepalanya gitu ya. Nah, itu adalah gambaran momentum. Atau sebaliknya, benda dengan kecepatan rendah misalkan kereta ya, kereta api yang mungkin baru bergerak gitu ya, kecepatan masih rendah, tapi karena massa yang sangat besar, dia kalau menabrak apa-apa itu juga kerusakannya sangat parah gitu ya. Mungkin kita sering melihat di TV gitu ya, ada kereta nabrak Metro Mini di Jakarta itu, Metro Mininya bisa berkeping-keping gitu ya. Keretanya nggak apa-apa. Nah, itu gambaran momentum. Jadi semacam kekuatan ya, kekuatan pada suatu benda yang punya massa dan kecepatan. Ya. Kalau secara matematis ya momentum itu adalah massa kali kecepatan gitu ya. Tapi secara konsep itu dia semacam kekuatan mendobrak gitu. Itu momentum ya, momentum. Nah, kemudian ada besaran lagi yang namanya impuls nanti gitu ya. Impuls. Nah, impuls itu ini ya merupakan bisa dikemanai 2. Impuls itu perubahan momentum ya, perubahan momentum. Jadi misalkan benda punya momentum awal senilai P misalkan. Kemudian dia menabrak dinding gitu ya. Setelah nabrak itu dia momentumnya berubah menjadi P aksen gitu ya. Maka kita bisa menyebutkan bahwa impulsnya adalah perubahan momentum. Ya, momentum akhir kurangi momentum awal atau P aksen kurangi P. Atau bisa juga itu impuls itu adalah gaya yang mengenai benda dikalikan selang waktu gitu ya. Kalau ini impuls adalah gaya dikali selang waktu. Misal kita mukul ya bukan mukul orang gitu ya. Kalian misalkan di rumah punya alat untuk latihan memukul ya, pakai pasir atau apa isinya gitu ya. Itu kalau kita mukul dalam waktu tempo yang cukup cepat gitu ya, itu biasanya
impulsnya juga nanti berbeda. Ya, sebagai contoh lagi, misalkan orang naik mobil, misalkan kenapa ada airbag gitu ya. Airbag itu fungsinya untuk mengubah selang waktu ya, memperlambat selang waktu antara tumbukan badan orang ke dashboard misalnya atau bagian depan mobil gitu ya. Maka diberikan airbag sehingga nanti tumbukannya akan melambat gitu ya, karena ada penghalang airbag gitu ya. Nah, itu berpengaruh pada impulsnya gitu ya. Meskipun gayanya mungkin sama, gaya yang diberikan gitu ya. Jadi impuls bisa F kali delta T, gaya kali selang waktu. Bisa juga impuls itu adalah perubahan momentum ya, delta P, ya, P2 min P1. Nah, itu rumus utamanya cuma dua ini, rumus momentum sama rumus impuls gitu ya, utamanya. Nah, ditambah nanti ada embel-embel hukum kekalahan momentum. Nah, ini juga cukup tidak sulit sebenarnya, karena yang penting kalau kita udah paham konsep momentum, ya namanya hukum kekalahan ya berarti momentum, jumlah momentum awal suatu benda itu sama dengan jumlah momentum akhir pada benda. Misalkan ini pada kasus tumbukan gitu ya. Ini benda V1 menabrak dengan benda kecepatan V2. Nah, setelah tumbukan mungkin berubah arah kecepatannya. Nah, kita bisa mencari istilahnya kecepatan akhirnya gitu ya. Itu dengan hukum kekalahan momentum. Ya, prinsipnya momentum awal sama dengan momentum akhir ya. P1, momentum awal benda 1 ditambah momentum awal benda 2 sama dengan momentum benda pertama akhir ya ditambah momentum benda 2 akhir atau setelah tumbukan. Ya, prinsipnya gitu. Kemudian tumbukan ya. Tumbukan itu nanti ada berapa jenis tumbukan, ada tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, sama tumbukan tak lenting sama sekali gitu ya. Nah, pada prinsipnya kalau kita menyelesaikan soal tumbukan itu kita memakai tadi hukum kekalahan momentum ditambah dengan nanti ada namanya koefisien restitusi gitu ya. Koefisien restitusi. Nah, biasanya kalau koefisien restitusi E-nya itu sama dengan 1 ini ya. E-nya sama dengan 1, berarti tumbukannya lenting sempurna. Kalau kurang daripada 1, lebih besar daripada 0, maka lenting sebagian. Kalau E-nya sama dengan 0, berarti itu tidak lenting sama sekali. Ya, lenting sama sekali. Nah, koefisien restitusi E itu sebenarnya adalah ya, E itu sama dengan minus ya, selisih kecepatan ya. Selisih kecepatan setelah tumbukan dibagi selisih kecepatan sebelum tumbukan. Ini kalau ada dua benda ya. Ini selisih setelah, yang ini selisih sebelum. Nah, selisih itu seperti apa misalnya? Ya, saya menggambarkan cara yang lebih simpel misalnya. Misalkan benda bola. Awalnya kecepatannya 10 meter per sekon, gitu ya. Begitu nabrak benda, dia balik lagi itu. Nah, kecepatannya sama ini, min 10. Ya, karena ini min itu karena arahnya balik ya. Jadi di bab momentum ini perlu diingat tentang tanda minus maupun tanda plus ya. Jadi kalau ke kanan kita buat tanda plus, biasanya kalau ke kiri tanda minus gitu ya. Maka E itu adalah perbandingan antara ini, kecepatan setelah tumbukan dibagi kecepatan sebelum tumbukan. Nilai ketemunya 1. Ada taminnya ya, min. Min ya, jadinya 1. Nah, kalau misalkan awalnya 10 meter per sekon, setelah tumbukan dia balik jadi misalkan 5 meter per sekon, minus ya. Maka nih E-nya kita min 5 dibagi 10. Nah, kita dapatkan 0,5. Ini namanya lenting sebagian. Kalau tak lenting itu begitu dia
10 begitu ketemu dia nabrak berhenti prok gitu ya, nemprok di dinding gitu ya. Ini katakan E-nya 0. Ini lenting sebagian gitu. Nah, itu yang ini ya, prinsip pada tumbukan. Oke, kemudian satu lagi adalah nah, tumbukan bola dengan lantai. Misalkan ini bola jatuh di lantai, kali akan mantul ya. Balik ke atas. Ini V aksen. Nah, nanti dari berapa tinggi awal dan tinggi tumbukan itu kita bisa mengetahui berapa itu nilai koefisien tumbukannya gitu ya. Nah, itu bisa pakai V aksen per V, bisa juga pakai H aksen per H gitu ya. H itu H kecepatan tinggi awal, H aksen itu tinggi setelah tumbukan. Ini juga V aksen itu kecepatan setelah tumbukan, ini kecepatan awal gitu ya. Sehingga nanti kita bisa mencari misalkan HN itu kan, HN itu adalah berarti pangkat berapa ini kalau kelihatan. Pangkat N ya kalau nggak salah. Pangkat N ya dikali dengan HN gitu ya. Jadi kita bisa menghitung antara, misalkan kita suruh menghitung tinggi setelah tumbukan keberapa gitu ya. Nanti yang penting kita tahu koefisien tumbukannya, maka kita bisa menghitung. Nah, itu mengenai rangkuman materi ya. Materi kita langsung ke pembahasan soal. Ini soal yang pertama. Sebuah bola dijatuhkan bebas dari ketinggian 6,4 meter di atas lantai. Pada bantuan pertama oleh lantai, bola mencapai ketinggian maksimum 4,8 di atas lantai. Berapa ketinggian maksimum yang dicapai bola dari pantulan ketiga? Gitu ya. Ini tanyakan pantulan ketiganya. Nah, kita bisa mencari ini anggaplah H1. Kemudian nanti dia jatuh mantul ya. Nah, sebenarnya mantulnya lurus, cuma biar lebih mudah kita gambarkan. Ini H2. Diketahui H1-nya 6,4 meter, H2-nya itu 4,8 meter. Nah, kita bisa mencari koefisien restitusinya, E-nya. E sama dengan H2 per H1. H2 per H1. Bentar. Ini kalau nggak salah ada akarnya seingat saya. Kalau tadi di atasnya nggak ada akarnya. Pakai akar ya, yang benar itu. Nah, tadi ya, materi yang di atas ternyata kayaknya ada kesalahan itu. Nah, seingat saya itu ada akarnya gitu. Ya. Sehingga E-nya itu 6,4 bagi 4,8. Kita bisa menemukan E-nya. Pak mau nanya, Pak. Ya. Itu yang H2 yang di atas H2 apa H1, Pak? Iya, Pak. Kalau H2 berarti 4,8 per 6. Pak. Oh ya, yang balik. Iya.
0,8 bagi 6,4. Kita hitung. Ini dapat 0, ya. Nol berapa? 0,75. Ya, 0,75. Nah, kita berikutnya bisa mencari pada pantulan yang ketiga, ya. Pantulan ketiga bisa pakai rumus ini lagi, E sama dengan H3 per H2. Ya. Ini E kuadrat itu sama dengan H3 per H2. Berarti H3 itu sama dengan E kuadrat dikali H2. H3 sama dengan E kuadrat dikali H2. Ya. Berarti 0,75 kuadrat 0,75 dikali H2-nya adalah 4,8. 4,8 dikali 0,75. Nah, gitu. Berapa? 3,6. 6 ya, 3,6. Ya. Jadi ini H3-nya adalah tadi yang rumus tadi itu adalah E kuadrat dikali 2. Kalau nyari H3 adalah E kuadrat kali H2. Pak, mau nanya, Ya. Pak. Ya, Kalau silakan. misalnya ditanyanya E4 berarti E pangkat 3 sama dengan H4 per H3, Pak. Ya, jadi istilahnya yang tinggi setelahnya dibagi tinggi yang sebelumnya gitu selalu. Ini kan kalau kita anggap dari tinggi awalnya H1, berarti pantulan pertamanya H2. Atau kalau misalkan kita pakai tinggi pertama H saja, pantulan pertamanya H1, pantulan pertamanya H2 itu juga boleh. Yang penting kita nandai ya, kita acuan awalnya itu H1 atau H2 atau H saja gitu ya. Jadi nanti istilahnya pantulan setelahnya dibagi pantulan sebelumnya. Atau pantulan pertama dibagi pantulan kedua. Pantulan ketiga dibagi pantulan kedua. Pantulan keempat dibagi pantulan ketiga. Gitu. Oke, Pak. Oke. Jadi kita ke soal berikutnya. Seorang pemain bola menerima umpan lambung. Bola yang masanya 0,5 kg datang dengan kecepatan 12 meter per sekon dan arahnya 30 derajat ya, terhadap garis horizontal. Setelah ditendang ke arah gawang lawan, kecepatan bola berubah menjadi 15 meter per sekon dengan arah 30 derajat terhadap garis horizontal. Jika waktu kontak bola dengan kaki adalah 0,05 sekon, maka gaya yang diterima bola dalam arah vertikal adalah. Ini bola. Berarti dia kecepatannya itu sana ya. Kalau ini sudutnya 30 derajat ya.
12 meter per sekon. Kemudian setelah ditendang, kecepatan bola berubah. Jadi kecepatannya berubah, tapi surutnya nggak berubah ya. Dia tetap 30 derajat terhadap garis horizontal. Jadi sama, cuma berkurang ya. Bentar, dia beda arah. Apa berubah arah enggak nih? Massa 0,5 kg, kecepatan 12 meter per sekon. Setelah ditendang ke arah gawang lawan. Kecepatan akhirnya adalah ini. Gitu ya. Kemudian waktu kontaknya adalah 0,05 sekon. Kemudian maka gaya yang diterima bola dalam waktu vertikal. Yang ditanyakan adalah gaya ya. Ya. Di sini kalau ada gaya, ada waktu kontak, berarti kita ini menggunakan ini kerusamaan impuls ya. Bahwa impuls itu sama dengan perubahan momentum. I sama delta P. I-nya itu nanti F kali delta T. Perubahan momentum adalah momentum ya. V2 min V1. Nah, gitu. Coba bisa dihitung. Ya, ini karena dia bola umpan berarti nanti beda arah ya. Jadi ini perlu kita tuliskan ya. Yang diketahui itu berarti 0,5 kg. V1-nya 12 meter per sekon. Min V1. Kemudian V2-nya, berarti ini beda arah. V2-nya adalah pakai minus ya. Karena bola kan berubah arah ya, karena bola umpan. Nah, kita tinggal masukkan nilainya. F delta T-nya berarti 0,05, M-nya 0,5, min 15, min 12. Oh ya ya. Maaf, di sini ada insinya ya. Sekali sin 30 min 12 kali sama sin 30 juga. Ya, gitu. 0,5 min 12 sama F sama dengan 0,05 sama dengan
Oh, ini PG-nya lupa ya, lupa nggak saya copy. Dapat ya? Berapa? F dapatnya? F-nya. Min 135 ya, Pak. Ya, F-nya min ya. Jadi F-nya dapat min 135. Min 135. Itu hanya sebagai tanda bahwa gaya yang diberikan itu ada berkebalikan dengan arah bola semula ya, tanda minus itu. Oke, kalau ada pertanyaan langsung tanya ya. Kalau nggak ada saya lanjutkan ke soal berikutnya. Bola kaki bermasa 0,40 kg yang bergerak dengan kelajuan 10 meter per sekon. Melayang sejajar sumbu horizontal ditendang oleh seorang pemain sehingga berubah arah 30 derajat dari arah semula, ya, melambung ke atas dengan kelajuan V. Jika diasumsikan bahwa waktu tumbukan 0,1 sekon dan komponen gaya yang diberikan oleh pemain tersebut terhadap bola dalam arah vertikal adalah 346 Newton, maka nilai V sama dengan. Nah, kalau ini soalnya agak beda dengan yang soal sebelumnya. Ini ketahui gayanya, kalau yang tadi nanya gayanya ya. Nah, kita bisa menggambarkan ya. Ini awalnya bola melayang ya, arah sejajar, kecepatan 10 meter per sekon. Gitu ya. Nah, kemudian ditendang sehingga berubah arah 30 derajat dari arah semula, ya, melambung ke atas. Ini ya. Jadi nanti dia arahnya berubah ya, berubah arah. Jadi arah ke sana. derajat. Ya. Nah, cuma yang ini yang tanyakan adalah arah vertikal ya. Jika diasumsikan bahwa waktu tumbukan 0,1 sekon dan komponen gaya yang diberikan oleh pemain tersebut terhadap bola dalam arah vertikal adalah 346 Newton. Jadi gayanya itu ke arah vertikal ya. Gayanya ke arah vertikal. 346 Newton. Nah, kita menghitung seperti hampir sama kayak tadi. F kali delta T sama dengan M. Nah, cuma sekarang ini kita harus ngitung komponen yang vertikal ya, V. V dalam arah sumbu Y. VY. Ya. VY aksen. VY aksen dikurangi VY. VY. Pertengah awal ya.
Karena ini tadi gayanya ini adalah arah vertikal ya. Maka kita meninjau yang arah vertikal. Jadi bola ini karena mendatar dia ditendang ya, dikasih gaya F gitu kan, gaya F, arahnya vertikal, sehingga dia ke atas arahnya gitu ya. Nah ini berarti F-nya 346. Delta T-nya 0,01. 0,01. Masanya 0,40. Kemudian VY ya, VY. VY-nya. Nah, berarti kalau kita ninjoin nanti arahnya ke sana ya. VY. Nah, awalnya kan ini kalau VY. Nah, dia berubah 30 derajat dari arah, berubah arah. Oh, ini gambarnya salah. Berarti dia kalau ini cuma beda arah, masih kecepatannya arahnya sama ya. Berarti dapat kita gambarkan gini. Nah, kita gambarkan gini ya. Ini arah mula-mula ke sana, VX, arah ini sudutnya 30 derajat ya. Nah, ini setelah di gaya ini dia arahnya ke sana ya. Nah, cuma kita sekarang mencari ini VY ya, VY. VY. Berarti ini VY-nya. Berarti ini kalau V-nya seperti ini, kan sudutnya di sini nih 30 derajat ya. Ini V-nya. Ini VY ini dapat kita cari dengan VY sin atau VY cos ini. Cos, Pak. Cos sin. Ini sudutnya di sini loh. Saya gambar ulang. Sudutnya di sini kan 30 derajat. Ini yang VX. Kan VY di sini kan? Depan kan? Sin, Pak, berarti. Depan kan? Sin kan? Ya, berarti ini V sin. Nah, V sin. Kemudian untuk kecepatan VY mula-mula kan berarti nggak ada ya. Karena awalnya dia bergerak seperti ini nih. V-nya ini. V awal nih. Awal. Ini setelah dikasih gaya, dia jadi berbelok nih, berubah 30 derajat ya. Berarti ini nanti V-nya 0. V awalnya 0. Nah, gitu. Nah, gitu ya. 346 kali 0,01 0,40 V kali sin 30 setengah ya. Gitu. Nah, tinggal ngitung kita nyari V-nya. $17,3, Pak. 17,3 ya. (17,3 meter per sekon ya. Nah, nanti gimana? Itu yang V awalnya kenapa bisa 0, Pak? Ya, ini kan kita meninjau sumbu Y kan ini. Jadi yang kita tinjau ini sumbu Y. Kecepatan pada sumbu Y. Gitu. Makanya ini VY, aksen VY. Karena gaya yang diberikan ini komponen gaya yang diberikan oleh pemain tersebut terhadap bola dalam arah vertikal. Gitu. Makanya ini saya gambar seperti ini. Bapak-bapak, kalau yang kelajuan 10 meter per second berarti itu kecepatannya sumbu X.
Yang ini 10 nih ya, ini kecepatan awal arah sumbu X. Ya. Jadi setelah dia kena gaya kan dia jadi arahnya seperti ini nih arahnya. Jadi V. Ya, jadi V, tendang. Nah, ini atau ini bisa juga misalkan nih misalkan nih bola itu ditendang dia balik arah gitu ya. Ini juga boleh. Nah, gambarnya nanti jadi gini. Ini VX aksen, ini V-nya, ini VY aksen gitu ya. Ini yang 30 derajatnya. Nah, gitu. Ya. Jadi nanti kalau pakai ini ya nanti hanya sininya minus saja. Ya, berarti gayanya itu melawan arah gerak benda gitu. Nah, jadi mengapa ini kita pakai Y karena gayanya gaya vertikal gitu, gaya vertikal. Jadi kalau di sini ini awalnya untuk vertikalnya 0 ya. Ini 0. V-nya masih 0 karena dia hanya bergerak searah sumbu horizontal. Begitu dia ditendang, ini baru dia bergerak membentuk 30 derajat. Ketika dia membentuk 30 derajat, berarti dia punya dua komponen arah kecepatan. Kecepatan sumbu X sama kecepatan sumbu Y. Begitu. Nah, ini boleh coba kita misalkan ya, saya mau meninjau yang sumbu X saja misalkan ya. Coba kita kalau tinjau sumbu X, boleh aja. Nanti coba dihitung hasilnya sama atau enggak. 346 kali 0,01 sama dengan 0,40. Berarti V aksennya kalau kita pakai sumbu X berarti V cos ya. Ini V cos. Nah, baru dikurangi ini yang mula-mula yang 10. Nah, gitu. Nah, nanti kita buat hitung 346 kali 0,01 sama dengan 0,40 kali V cos 30 berarti sepertiga ya. Setengah akar 3 ya. Setengah akar 3 dikurangi 10. Nah, coba. Ini kita buktikan sama enggak hasilnya gitu. Tiga koma 46. Demikian juga untuk tes akhirnya. Kita sekarang juga apa yang jelas saya sebelum pelaksanaan tes akademik kalau bisa lebih awal lebih baik. Jangan ngitung ya, saya juga ngitung. Saya ngitung juga. Para peserta, para pendatang, sehingga mereka bisa yang tidak lulus bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti tes melalui jalur tes. Kemudian yang keempat itu jalur tes ini adalah jalur perintah kelas, perintah sekolah pada 1 sampai 5. Nanti bisa disampaikan. Udah dapat. Kemudian nanti kita menyepakati bagaimana cara menentukan kelulusannya. Kita tahu ada sejumlah variabel yang harus kita pertimbangkan untuk para peserta yang menjalankan jalur ini. Yang pertama misalnya rankingnya sendiri untuk mereka yang ada di ranking 1, ranking beda, yang ada variabel
Sepuluh tambah Anda dapat TK46 kalau 0,01 0,40 dikali V cos 30 terus ulang. Kalau tinjau sumbu X ya, sumbu X itu berarti 3,46 kali 0,01 sama dengan anggaplah kesana minus min V kali cos 30 dikurangi 10 gitu ya. Oke, ini nanti kalau biar nggak lama kalian boleh dibuktikan sendiri apakah hasilnya sama, tapi harusnya sama ya, harusnya sama. Kita meninjau sumbu Y maupun sumbu X itu bisa. Ya. Nanti bisa dihitung sendiri ya. Kita lanjutkan ke soal yang lainnya biar nggak lama ini. Ya, jadi pada prinsipnya kita meninjau salah satu sumbu ya, karena yang penting kita bisa mencari nilai besar V-nya ini. Ya, jadi kita udah meninjau sumbu Y dapat sekian, kemudian ya pertanyaan bagaimana kalau kita meninjau sumbu X ya, nanti bisa kalian hitung sendiri ya untuk sumbu X. Caranya bersama ini F dikali selang waktu sama dengan massa kali perubahan kecepatan untuk arah sumbu X begitu ya. Oke, lanjut ke ini soal nomor berikutnya. Benda bergerak lurus di bawah pengaruh resultan gaya yang konstan selama 4 detik. Selama 4 detik, momentum linear benda tersebut berubah dari 8 menjadi 16 Newton sekon dengan arah berlawanan dengan arah gerak semula. Besar resultan gaya yang terjadi pada benda tersebut adalah, ini sama, menanyakan tentang gaya ya, resultan gaya. Rumusnya bersama masih. F kali delta T kali
M kali delta V gitu ya. Jadi ini banyak impuls sama dengan delta V. Rumus hafalnya itu. Kami tanyakan F jadi boleh M kali delta V dibagi delta T. Ya. Ini untuk momentumnya berubah dari 8 Newton second menjadi 16 Newton second. Cuma arah berlawanan berarti kita anggap untuk misalkan awalnya itu 8 momentumnya, kemudian dia berubah menjadi 16 min ya. Jadi seperti itu kalau di soal tuh tanda minnya nggak disebutkan, tapi dalam hitung kita harus menyebutkan ya. Berarti min 16 kurangi 8 dibagi T-nya 4 ya. Bapak, ya. Itu M atau delta, Pak? Ini M kali delta V ya. Min 24 bagi 4 gitu ya. F-nya min 6. Min 6 itu ini menunjukkan arah ya. Arah Newton second dibagi second ya, maka tinggal 6 Newton. Nah, kalau ini soal gampang ya. Termasuk mudah. Nah, jadi kalau kita lihat dari soal yang tadi ini kita banyak nemu soal yang pakai impuls sama dengan perubahan momentum gitu ya. Jadi cukup mudah. Oke, kalau ada pertanyaan silakan, kalau enggak kita teruskan. Oke. Ini soal simak UI. Perhatikan gambar. Tongkat bermasa 1 kg memiliki sumbu putar tanpa gesekan pada pusat masanya, seperti pada gambar. Sebongkah tanah liat memiliki kecepatan 10 meter per detik menumbuk tongkat dan tetap menempel pada tongkat. Ini tanyakan kehilangan energi pada peristiwa tersebut. Jadi ini nanti tongkat begitu dia ditabrak ini tanah liat nempel, nah tongkatnya itu ambruk nggak ini? Iya kan dia punya ini ya, bisa tongkat ya mungkin dia akan ambruk gitu. Oke, jadi yang pertama apa yang dilakukan? Menghitung apa? Menghitung ini ya. Nanti ya tadi di materi saya tidak menyampaikan mengenai momentum sudut. Jadi ada istilah momentum sudut. Momentum sudut ya. Momentum sudut. Jadi kalau P itu sama dengan M kali V, kalau momentum sudut itu adalah L sama dengan inersia kali omega. Ya, ingat kembali ya. Ini juga sama ya. Membahas di bab momentum itu ya. Nah, sehingga untuk soal ini kita nanti memakainya adalah hukum kekalan momentum ya, momentum. Karena ini nanti benarnya berputar. Ya. Gitu. Sehingga ini momentum awal sama dengan momentum akhir. Gitu ya. Jadi momentum awalnya itu karena yang bergerak itu adalah ini bola ya, bola itu nanti massa bola dikali V
dikali jari-jarinya. Ya. Sama dengan nanti momentum. Setelah tumbukan kan ini nempel, yang nempel jadi satu, ini muter ke sini. Jadi tongkatnya ini kan nambruk di sini. Dia jadi gini kan. Nah, muter. Maka nanti kalau tongkat, kita ingat kembali ini konsepnya konsep ini apa namanya? Inersia ya, inersia. Maka nanti ada inersia bola ditambah inersia tongkat ya. Dikali omega. Nah, gitu. Nah, massa benarnya 100 gram, berarti 0,1, kecepatannya 10, jari-jarinya 100. Sumbu putar tanpa geseran pada ya. Sumbu putar di tengah-tengah ya. Jadi ini sumbu putar di sini. Karena sumbu putarnya di sini, berarti artinya setengahnya ya, 0,5 meter. Berarti ini benda, maaf, tadi berarti dia tidak jatuh ke sini. Dia hanya muter aja gitu ya. Muter, pusatnya di sini ya. Pusatnya di sini, berarti nanti dia akan ke sana. Nah, gitu. Nah, untuk momentum impuls bola, karena bola itu benda titik, nanti massa bola kali R kuadrat, ini maaf ditambah maksudnya. Kalau tongkat, berarti ini tongkat berputar pada pusatnya. Ada masih ingat nggak? Inersianya berapa? Ada yang ingat? Tongkat berputar pada porosnya atau pada pusatnya itu inersianya berapa? Seperberapa? Ada yang ingat nggak? Halo? Ada yang ingat inersia bola? Apa bukan inersia tongkat, inersia batang? Kan ada dua jenis ya. Batang itu inersia ada dua. Batang diputar pada ujungnya. Gini ya. Ada lagi inersia batang diputar di pusatnya. Gitu. Sepertiga ml kuadrat bukan, Pak? Ada dua pilihan. Sepertiga ml kuadrat dan 1/12 ml kuadrat. Nah, yang mana yang di pusatnya? Di pusat tuh di ujung berarti bukan di tengah ya? Pusat itu di tengah-tengahnya. Jadi kalau batang itu 1/12 berarti. 1/12 ya. Nah, jadi kalau di pusatnya 1/12, kalau di ujungnya sini 1/3. Nah, ini berarti kita pakai yang 1/12 ml kuadrat. Baru dikali omega. Ya. Kita hitung 0,1 kali 10 1, 1,5, 0,5. MT-nya 0,1 kali 0,5 kuadrat ditambah 1/12 M batangnya 1 kali, nah L-nya ini diambil panjang total atau setengahnya ini? Panjang total ya. Panjang total ya. Nah, ini ada W di sini. Nah, ini kali W nanti ya. 0,5 0,1 kali 0,5 kuadrat. 0,5 kuadrat berarti 0,25 ya. 0,25.
0,25 dikali 0,1. Ya kan? Atau nih, biar gampang ya. 0,1 kali 5. 25 kali 10 pangkat min 2 ya. Ditambah 1/12 kali W. Nah, gitu. Nah, 0,5 0,1 kali 25 kali 10 pangkat min 2. Harus kita buat seper ya, menjadi seper. Nah. Kita hitung 0,025 kali 0,1 itu 0,0025. 0,0025 atau 25 kali 10 pangkat 4 ya. Ini kan kalau ini jadinya 25 kali 10 pangkat min 4 ditambah 1/12 kali omega ya. Oke. 25 kali 10 pangkat 4 itu sama dengan seperberapa? 1/40, Pak. Ya, 1/40. 1/12 kali W. Pindah dulu. 0,5 1/40 plus 1/12 kali W. Bisa kita bulatkan ya, atau apa kita samakan. Berapa? 120. 120 berarti 3 tambah 10. 13 ya. Iya, 13. W sama dengan 60 per 13. Ya. Nah, ini baru ketemu omeganya. Nah, berikutnya kita perlu menghitung kan ditanyakan energi yang hilang ya. Maka nanti kita pakainya perubahan pakai EK sama dengan EK awal kurangi EK akhir. Nah, ini soal cukup panjang ini pengertian. Nah, kita hitung dulu EK awal. EK awal setengah MC kuadrat setengah tadi M-nya 0,1 110 5 ya 5 Joule. Kemudian EK2 EK akhir itu setengah I bola plus I tongkat kali omega kuadrat setengah I bolanya I bola tambah itu kan tadi udah dapat di atas ya 13 ini ya.
60 kuadrat per 13. Nah, berarti ini kita coret satu ya, 60 sama ini, 13 sama ini. Ya. Ini masih ada setengahnya ya. Berarti tinggal ini setengah. Oh, ini 13-nya masih satu ya, karena ada kuadratnya ya. Bentar. Ini 13 kuadrat tadinya kan. Ini kita coret. Nanti tinggal setengah 60 per 13 ya. Benar ya? 13. Oh, bentar. Yang ngitungnya jadi kacau loh. Jadi kacau. Oke. Oke, itu 60 kuadrat dibagi 13 dibagi 120 dikali setengah. Dapat 15 per 13 ya. 15 per 13. Sehingga nanti energi yang hilang adalah 5 Joule dikurangi 15 per 13. 15 per 13. Kalau kita hitung itu dapat 1,16 ya. 16. Nah, sehingga EK hilang. Itu sama dengan 5 min 1,16. 3,84. Gitu ya. Ini soal cukup panjang ternyata pengerjaannya ya, walaupun hanya kelihatannya simpel. Nah, momentum kadang ada soalnya yang mudah, kadang juga soalnya yang cukup panjang gitu. Oke, ada yang tanyakan? Ini udah tadi ya, sama kayak yang tadi mah soal yang bola jatuh. Nah, lanjut berarti. Ini buku dari ini, dari buku Wangsit itu. Jadi biasanya untuk soal momentum itu untuk yang seperti ini bisa bentuk ayunan, ya, ayunan seperti ini, atau juga ayunan yang ditembak nanti dia berputar sampai ketinggian berapa, bisa ditanyakan kecepatan mula-mula, gitu ya. Nah ini suatu ayunan yang bandulnya bermassa M dinaikkan pada ketinggian H dan dilepaskan pada bagian terendah lintasannya. Bandul membentur suatu massa M yang mula-mula diam di atas permukaan yang mendatar, yang licin. Apabila setelah benturan kedua massa saling menempel, maka ketinggian H yang dapat dicapai keduanya adalah. Ini sebenarnya cukup simpel kalau ini, ya. Ini pakai hukum kawan momentum, ya. Jadi momentum awal sama dengan momentum akhir, ya. Nah, ini berarti ada ini benda ini kan.
M kali V ditambah M kali V sama dengan setelah tumbukan dia bercampur bergabung dari satu sehingga menjadi M per M dikali V aksen. Nah, sebenarnya itu doang prinsipnya. Nah, ditanya ketinggian. Nah, ketinggian gitu ya. Oke. Ini mulanya diam. Berarti yang ada geraknya ini M kali V. Ini diam 0. Nah, karena masa baloknya diam ya. Yang M besar tuh masa bandulnya ya. Maka ini M V aksen. Gitu ya. Ini ditanyakan ketinggiannya gitu ya. Nah, kita mengingat kembali hubungan kecepatan dan ketinggian. Masih ingat nggak? Hubungan kecepatan dan H pada jatuh bebas. Nah, gitu. Jangan ingat nggak? V itu sama dengan apa? Akar 2G. Ya, akar 2GH. Nah, gitu. Nah, maka dari ini kita bisa membuat ini M berarti ketinggian mula-mulanya ini akar 2GH 2GH sama dengan M plus M kali akar 2GH gitu ya. Oke, saya coba pindah halaman biar lebih luas. M kali akar 2GH sama dengan M plus M kali akar 2GH. Ini yang ditanyakan nih, yang belakang ini. Yang ditanyakan ini. Nah, kita bisa biar akarnya hilang, kita kuadratkan ya. Kita kuadratkan M kuadrat kali 2GH sama dengan M plus M kuadrat kali 2GH. Nah, maka H itu sama dengan M kuadrat kali H dibagi M. Nah, gitu. Ada jawabannya nggak? Nah, ini ya. Atau ini kuadrat. Atau M plus M kuadrat kali H. Nah, kalau ini sebenarnya cukup tidak terlalu rumit ya. Tidak terlalu rumit, jadi satu langkah. Meskipun agak panjang, tapi hanya satu langkah. Ya, kita hanya pakai rumus hukum kawan momentum biasa, hanya mengubah nanti V-nya itu dengan H. Ya, hubungan V, hubungan kecepatan dengan hubungan ketinggian. V akar 2G. Ini yang ini ya. Yang apa tadi hasilnya? Yang B. Yang C ya. M dibagi M plus M ya, kuadrat kali H. Oke, ada pertanyaan?
Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita ke soal satu lagi. Ini juga dari bentar. Ya, sama dari buku Wangsit ya. SPMB 2005 Regional 2 kode 280. Ya, meskipun soal-soal lama, ya kita bisa mengetahui. Kalau ini biasanya ada hubungan sama pegas ya, pegas karena ini peluru ditembakkan ke balok yang dihubungkan dengan pegas gitu ya. Nah ini sama, prinsipnya sama ini, kayak barusan hanya hukum kalau momentum ya. Momentum peluru ditambah momentum balok sama dengan P balok sama dengan T peluru aksen plus P balok aksen ya. Ini massa peluru kali V peluru. Ini tanya V peluru ya. Kecepatan mulam pelurunya. Tanyakan V peluru yang tanyakan. Nah kemudian momentum balok. Kita lihat baloknya awalnya bergerak nggak? Nah awalnya baloknya diam ya. Berarti ini momentumnya 0. Itu. Kemas kami terletak pada bidang data licin dengan pegas berbeda gambar menyebabkan pegas tertekan 20 cm. Nah kita ingat juga hukum pegas F sama dengan KX ya. F-nya ini 1 Newton kalau garis 1 Newton itu menyebabkan pegas tertekan 20 cm ya. 0,2. Maka ini konstanta pegasnya itu 1/0,2. 5 ya. 5 ya. 5 ini 5 konstanta pegas itu 5 Newton per meter ya, Newton per meter. Ini konstanta pegasnya. Nah, tanyakan berarti peluru itu nanti menyatu nggak nih? Peluru dengan massa 50 gram ditambahkan ke arah balok bermassa. Oh maaf. Ini perhitungan menunjukkan bahwa gaya sekitar 1 Newton menyebabkan pegas tertekan 1 cm. Oh 1 cm Pak. Berarti 0,01. Berarti ini konstanta pegasnya itu konstanta pegasnya 1/001. Berarti konstanta pegasnya 1/0,01 100 ya. Ya, berarti konstanta pegasnya 100 Newton per meter. Oke. Nah, ini dari sini pegas tertekan 20 cm. Oke. Ini berarti nanti ada peluru tambah massa balok dikali kecepatan ya.
VA persen. Nah, kecepatannya bisa kita cari. Pakai apa nyarinya? Kita menghubungkan kecepatan dengan apa ini? Kan di sini pegas ya. Coba. Nanti yang tanyakan ini loh, tanyakan ini. Nah, ini dapat dari sini. Ada persamaan pada pegas untuk mencari kecepatan pegas. Ya, ingat nggak? Menghitung kecepatan pegas. Kita bisa menghubungkan dengan energi, ya. Energi kinetik itu bisa. Nanti ini X-nya ini, delta X-nya itu 20 cm. Ya, ini data pegasnya. K pegasnya adalah 100 Newton per meter. Nah, coba saya minum dulu bentar. Gimana? Ada yang bisa mencari hubungan? Ada ingat hubungan antara kita bisa menghitung, misal mau pakai energinya, bisa pakai energi pegas ya. Kalau pakai energi kinetik itu EP ya, energi potensi pegas itu sama dengan setengah KX kuadrat, energi potensial pegas ya. Nah, nanti energi potensial itu akan kita samakan dengan energi kinetiknya. EK ya, EK itu setengah sama setengah kali kuadrat ya. Jadi ya, kita coba hitung energi potensial pegasnya ya. Nanti EP sama dengan EK-nya. EP setengah KX kuadrat. Setengah kali 100. X-nya itu adalah 0,2 ya. Kuadrat. Lima puluh kali 0,004 berapa itu? 2, Pak. 2 ya. Oke. Nah sekarang kita hubungkan dengan energi kinetik. Anggap misalkan EP itu berubah jadi EK kan jadi gerak. Maka EK itu kan sama dengan setengah MV kuadrat ya. Jadi V itu sama dengan akar 2 EK M. Ya. Nah, kita dapat V-nya dari sini. 2
kali 2 kali masanya tadi berapa? Masanya 0,95 ya. 0,95 kilogram. Dua kali 2 ini 0,95 ya. Oke, kalau kita kembali ke sini, massa peluru kali kecepatan peluru sama dengan massa peluru kali massa balok kali tadi akar 2 kali 2 bagi 0,95 ya. 0,95. Massa pelurunya 50 gram. 50 kali 10 pangkat min 3 kali V peluru sama dengan 50 kali 10 pangkat min 3 ditambah 0,95 kali akar 4/6. Nah gitu ya. Nah, ini angkanya rumit ya. Soal UTBK tapi ini angkanya bentar, banyak nggak tahu rumit ya. Ini 50 0,95 jadi 1 ya. 0,95 ditambah 0,05 ya. 1 kan. Satu. Oke. Gimana? Bapak. Ya. Itu yang akar 4/0,95, yang 0,95-nya cuma massa balok doang yang nggak pakai massa peluru. Bukannya massa total ya, Pak? Oh iya betul. Karena balok pelurunya masuk ke dalam. Ya, terima kasih. Berarti ini benar 1. Ini 1, 2 ya. Berarti
1 kali 2 dibagi 50 kali 10 pangkat min 3. 2 kali 1000 berarti ya. 2000 dibagi 50. 200 bagi 5 ya. Ada. Nah, gitu. Ya ada. Oh ya. Jadi tadi keliru di sini ya. Tadi keliru di massa ya. Nanti massa balok ditambah massa peluru. Oke, bentar saya download dulu absen. Partisipan. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ya, jam 10.10 ya. Waktunya habis. Nanti soal yang masih tersisa boleh dipakai untuk latihan mandiri gitu ya. Iya, gini Pak. Ya, mungkin menambahkan dulu Pak Ahmad. Pak Ahmad. Oke, kalau ada yang ditanyakan dipersilahkan. Jadi awalnya itu. Kalau pertanyaan, kalau nggak ada ya sudah. Jadi awalnya itu kemarin itu yang saya pertanyakan ada dari alumni dulu Pak. Jadi awalnya itu Hafid itu kan WA saya minta izin, maksud dulu untuk saya minta izin kalau mereka boleh nggak sekiranya mereka buka tinggal, kan yang saya share ke Bapak, ke Pak Bedi, dan ke Pak Ahmad, serta ke Pak Jono, kan saya minta izin tentang pendapat itu. Nah, kenapa? Tapi cukup dulu ya. Kan Ini absen sudah saya download. Karena kita waktunya nggak ada sempat untuk absen, nanti saya cek satu persatu dari attendance list yang ada. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya. Mohon maaf kalau tidak maksimal nih. Ini pikiran saya terbagi sama rapat, karena rapat PPDB ya di sebelah. Saya mau gabung ke rapat PPDB. Jadi untuk pertemuan kita, kalau nggak ada pertanyaan, itu bukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Izin live Pak.